Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Hao Chen memasuki Gunung Roh dan menjalani ujian untuk menemukan pedang keabadian. Di ujian pertamanya, Hao Chen berhasil mendapatkan kunci cahaya. Dan di ujian keduanya, Hao Chen juga berhasil lolos, yaitu membuka pintu pilar cahaya. Dan pilar cahaya itu membawa Hao Chen ke ujian ketiganya atau ujian terakhirnya. Di dalam ujian terakhirnya, Hao Chen sangat terkejut. Karena di ujian tersebut, ia harus melawan klon dirinya yang mempunyai kekuatan yang sama persis dengan dirinya. Tanpa basa-basi, kloningan Hao Chen pun langsung menyerang ke arah Hao Chen. Pertarungan pun tak terhindarkan. Hao Chen tahu kalau cara bertarung kloningannya sama persis dengannya. Jadi, membuat Hao Chen sangat susah untuk mengalahkannya. Karena setiap Hao Chen menyerangnya, kloningan itu selalu meniru dengan gaya bertarungnya. Dan Hao Chen harus tahu bagaimana cara untuk mengalahkannya. Hao Chen tahu kalau dirinya adalah kesatria tingkat 5 dan mampu menggunakan 2 keterampilan kesatria guardian dan retribusi. Hao Chen mencoba menyerang dengan tebasan pedang cahayanya. Namun, kloningannya selalu bisa menangkisnya dan mengikuti teknik-teknik Hao Chen. Hao Chen merasa kalau serangannya yang bertubi-tubi itu sia-sia, karena hanya menguras tenaga dan kekuatannya. Dan jika Hao Chen menggunakan cara tersebut, itu hanya akan terus terseret dalam pertarungannya. Ia harus menemukan cara untuk memecahkan solusinya. Seketika kloningannya pun menggunakan teknik pedang pembunuh untuk menyerang Hao Chen. Hao Chen pun terbayang dengan perkataan Guru Yehua tentang cara bertarung dan bertahan di saat menghadapi lawan yang sulit. Dan Hao Chen harus bertahan dengan sekuat tenaga. Selama hati masih teguh, maka ada kesempatan menyerang balik. Ia juga teringat dengan ayahnya yang pernah mengatakan Hao Chen sebagai seorang kesatria retribution, dan ia harus menyerang dengan serangan. Karena hanya dengan menyerang, itu adalah pertahanan terbaik. Hao Chen juga teringat dengan lawan-lawannya di arena pertandingan. Dan lawan-lawannya mengatakan kalau Hao Chen sebagai kesatria retribusi mempunyai cara bertarung yang lemah. Akhirnya Hao Chen baru sadar kalau pemahaman tentang latihan kesatria ganda selama ini sangatlah salah. Dan ia tahu kenapa kloningan dirinya tidak menggabungkan keterampilan guardian dan keterampilan retribusi. Jadi Hao Chen ingin mencoba mengintegrasikan keduanya dan akan menggabungkan serangan antara kesatria guardian dan retribution agar mempunyai cara gaya bertarungnya sendiri. Hao Chen akan mencoba menggabungkan perpaduan sempurna antara keterampilan guardian dan retribusi dan menjadi satu serangan. Seketika Hao Chen pun menyerang dengan teknik gabungannya dan membuat kloningan dirinya hancur terkena serangan gandanya. Hao Chen sangat senang karena ia benar-benar bisa menggabungkan serangan guardian dan retribusi. Dan itu adalah keterampilan pertama yang ia buat sendiri. Hao Chen pun memberi nama teknik tersebut dengan nama Avenger of Light atau pembalasan cahaya. Tak selang berapa lama, Hao Chen pun terjatuh dan berpindah tempat. Dan di sana ia melihat pedang yang ia cari, yaitu pedang Miracle Sword, yang dikelilingi oleh banyak patung di sana. Ia mengatakan hanya dengan mematahkan belenggu pemikiran dan terus menerobos diri sendiri baru benar-benar bisa menaklukkan dirinya. Ia juga mengatakan selama Hao Chen bisa menariknya keluar, pedang tersebut akan menjadi miliknya. Di saat itu juga Hao Chen pun menghampiri pedang tersebut dan akan mengambilnya. Roh pedang juga mengatakan kalau itu adalah ujian terakhir Hao Chen, dan apakah Hao Chen akan menjadi tuan yang ditakdirkan. Di saat Hao Chen akan mencabut pedang tersebut, patung-patung yang ada di sana seketika hidup dan menyerang Hao Chen. Mereka tidak mau Hao Chen mendapatkan pedang tersebut. Karena menurutnya sifat bawaan manusia itu munafik, arogan, dan pilih kasih.
Mereka meminta Hao Chen untuk melepaskan pedang tersebut dan ikut dengannya. Akan tetapi Hao Chen pun tidak mau melepaskan pedang tersebut. Para roh gentayangan itu selalu memprovokasi Hao Chen, karena menurutnya Hao Chen hanyalah pendosa dari umat manusia yang mendapatkan kutukan amarah dan kutukan mereka. Hao Chen pun tidak kuat lagi menggenggam pedang tersebut. Ia pun terjatuh dan tertarik bersama roh gentayangan itu. Lalu ia mencoba menggunakan kekuatan cahayanya untuk menyingkirkan roh-roh gentayangan itu. Para roh gentayangan tersebut pun terpental oleh Hao Chen. Hao Chen tahu kalau semua itu hanyalah omong kosong. Dan apa yang ia alami dan apa yang ia tanggung semuanya membuatnya semakin percaya dengan apa yang ia yakini. Jika jalannya harus mendapatkan pedang Miracle Sword, maka tidak ada yang bisa mencegah untuk mendapatkannya. Hao Chen pun terus berlari menuju pedang Miracle Sword yang asli. Dan ia berkata kepada semua roh-roh gentayangan yang ada di sana untuk tinggal selamanya di dunia palsu tanpa keyakinan. Bersama pedang Miracle Sword yang palsu. Seketika Hao Chen pun melihat pedang Miracle Sword yang asli di sana. Ia pun langsung menghampirinya. Hao Chen pun berhasil mencabut pedang tersebut. Ledakan besar pun terjadi. Di sisi lain, kakek Yang dan ketua Paladin pun sangat terkejut di saat Miracle Sword terbangun. Dan itu berarti Hao Chen telah berhasil mendapatkannya. Kakek Yang berkata, Hao Chen adalah kebangkitan putra cahaya setelah 6.000 tahun penantian. Dan di saat Hao Chen mencabut pedang Miracle Sword itu, roh pedang tersebut tidak menyangka setelah lebih dari 6.000 tahun, akhirnya ada seseorang yang dapat melihat kebenaran dari ujian terakhir. Karena orang yang tenggelam dalam kutukan tentu tidak bisa melihat jalan ke depan. Roh pedang tersebut berkata hanya dengan memiliki kepercayaan diri dan tekad yang mutlak dan naik sampai ke puncak untuk mendapatkan Miracle Sword yang sesungguhnya. Seketika, roh pedang tersebut pun memberi hormat kepada Hao Chen. Karena Hao Chen berhasil mendapatkan pedangnya dan menjadi tuan yang ditakdirkan. Roh pedang itu juga akan terhubung dengan garis darah Hao Chen. Ia juga mengatakan mulai saat ini, belenggu, tanggung jawab, kegelapan kematian ia akan selalu mendampingi Hao Chen. Roh pedang Miracle Sword juga akan memberikan Hao Chen cahaya, kekuatan, dan keberanian yang tidak terbatas. Ia juga meminta Hao Chen memberi nama asli pedangnya. Hao Chen pun langsung memberi nama pedang tersebut dengan nama Teratai Cahaya Hujan Biru. Hao Chen juga terkejut karena pedang teratai cahaya biru itu tiba-tiba menghilang. Ia juga seketika keluar dari lembah Gunung Roh. Lalu kakek Yang menjelaskan kalau Hao Chen telah bergabung dengan teratai cahaya hujan biru. Dan tentu saja akan keluar dari lembah Gunung Roh. Dan sekarang Miracle Sword tersebut ada di dalam dirinya. Hao Chen pun mencoba mengeluarkan Miracle Sword-nya yang baru ia dapatkan. Kakek Yang juga menjelaskan kalau roh pedang ganda telah menjadi satu dengan tubuh pedang. Kelak juga bisa berkembang ketika Hao Chen menjadi lebih kuat. Ia juga berkata kepada Hao Chen, umat manusia selama ribuan tahun hanya ada satu senjata roh yaitu Miracle Sword. Naga akan menundukkan kepalanya untuk mewarisi mahkotanya. Dan jalan tersebut sangat sulit dan berbahaya. Hanya bisa pergi dan tidak bisa kembali. Lalu, Hao Chen berkata kepada kakek Yang untuk tenang saja. Karena Hao Chen sudah mendapatkan pedang tersebut, maka ia akan bertanggung jawab dan tidak akan pernah mundur juga menyerah. Seketika kakek Yang pun teringat dengan perkataan ayah Hao Chen tentang pertempuran ayah Hao Chen dengan Ahnan adalah pertarungan hidup dan mati. Jika ia tidak bisa kembali, ia meminta kakek Yang tidak memberitahu kepada Hao Chen sebelum Hao Chen menerobos tingkat 7. Kakek Yang juga tahu kalau teratai cahaya hujan biru tidak memilih orang yang salah. Ia meminta kepada Hao Chen untuk pergi dan membawa kemuliaan pedang Miracle Sword dan pimpin aliansi menuju cahaya. Lalu, bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up,